diambil dari kisah-kisah itu yang menceritakannya juga diakui, yaitu Buya Hamka. Saya percaya bahwa cerita itu benar. Berdasarkan kitab, hanya saja saya tidak mengarang-arangnya, tidak bisa saya sebutkan dari kitab ini, kitab itu, karena beliau juga tidak menyebutkan kitab ini, kitab itu. Dari beliau lah nama-nama ahli-ahli tasawuf itu yang saya tahu, seperti Abu Bakar As-Sibli, Sahrastani, Ibrahim bin Adam, dari beliau itu. Ini bukan di YouTube yang saya, bukan juga hasil ceramah sekarang, bukan. Jadi itu tadi, kembali lagi, mengenal diri adalah kita mengenal makna hakiki daripada syahadat yang kita lakukan itu. Itulah letak dasar. Berarti apabila kita mengakui bahwa tidak ada sesuatu apapun yang bisa kita lakukan itu, semuanya dialah Allah yang melakukan itu. Tapi harus bisa dibedakan. Di sini harus cerdas. Di mana cerdasnya? Orang-orang yang tidak suka dengan ajaran tasawuf mencari kelemahannya. Bagaimana kalau Allah mau makan? Berarti Allah makan. Pertanyaannya udah goblok. Kenapa dikatakan goblok? Yang berproses dari bumi, proses badannya dari makan terus dikeluarkan, itu proses badan, jasad yang ini. Yang kita bahas itu adalah badan yang hakiki. Jadi jangan dicampur. Berarti ketika maling merampok, Allah yang merampok. Bagaimana? Padahal dari pertanyaan itu dia pun bertentangan dengan nuraninya, mengeluarkan pertanyaan itu. Bagaimana bisa? Jadi kita perlu ingatkan, yang dibahas adalah diri sejatinya diri. Adapun hal lain, makan minum itu adalah proses badan jasmani, yang jasmani, yang memang perlu asupan nutrisi, asupan vitamin supaya bisa berfungsi segala organ-organ tubuh yang bersifat jasmani. Ingat, yang kita bahas adalah diri yang rohani, batin, yang tidak perlu tidur, tidak perlu makan. Dia tidak makan, tidak minum. Apa yang mau dia keluar? Dia tidak butuh apa-apa. Kenapa dia jadi maling? Baik, pertanyaannya udah berbeda. Nah, itu pertanyaan hanya untuk mencari. Ya memang kalau yang ditanya juga tidak siap lah, katakanlah begitu. Dia akan kelabakan dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Baiklah, itu baru dari lah. Ya semua. La ilaha itu tadi. La ilaha. Ilah. Yang diartikan di dalam kalimat Indonesia, tata bahasa Indonesia, ilah itu dikaitkan dengan, diartikan Tuhan. Tuhan. Ya. Ilah. Tuhan yang disembah, yang pantas untuk disembah. Kenapa dia pantas untuk disembah? Dia pantas disembah. Pertama, yang kita tidak bisa bantah dan kita tidak pungkir, siapa yang memberimu hidup?
Kalau ada yang dari selain Tuhan yang bisa memberikan hidup, sembah juga dia, nggak apa-apa. Tapi ada nggak? Ya, apalagi yang berkaitan dengan semacam benda, ya, patung mau apa itu ya tidak masuk logika sama sekali lah. Ya kan? Karena yang disembah itu, kenapa dia disembah? Pertama jawabannya, dia disembah pertama karena dia yang memberimu hidup, dan dia jugalah yang berhak mengambil. Ya itu juga sudah tidak perlu panjang jawaban, cuma satu jawaban itu ya. Yang memberimu makan, yang memberimu minum, yang memberimu umur, rezeki, kesehatan, itu siapa semua? Dia. Maka karena itu semua, maka dia tidak ada kata lain dari kita ini kecuali kita pasrahkan diri. Maka itulah awal dari kata adinul Islam. Pasrahkan dirimu kepada untuk keselamatan, agar kau selamat. Kalau mau kamu pasrahkan dirimu kepada selain dia, kamu tidak akan menemukan keselamatan itu. Nah, tadi tidak. Nah, dia yang memberikan hidup, dia yang memberimu pendengaran, dia yang memberimu penglihatan, tenaga. Iya, nah kalau begitu secara logika ya wajar dan pantas lah kita tunduk kepadanya. Belum bicara lain. Kecuali kita bisa menciptakan hidup sendiri, kita bisa menentukan